Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Ramdhani dari kelas 11 ingin membacakan tentang biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 sampai 9 April 1966. Adalah seorang negarawan, pemikir, dan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan salah satu arsitek utama di diplomasi kemerdekaan pada awal masa Republik. Masa awal kehidupan Syahrir, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, dalam keluarga Minangkabau yang berpendidikan. Ia menempuh pendidikan di Europees Lager School L dan melanjutkan ke Mir Ut Gebrid Lager Onderwijs Mulo. Setelah itu ia belajar di AMS Bandung. Pada tahun 1929, Syahrir melanjutkan studinya ke Belanda dan mengambil jurusan hukum di Universitas Amsterdam. Di sana, ia aktif dalam pergerakan mahasiswa dan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia atau bisa disebut PI, organisasi mahasiswa Indonesia yang bergerak melawan kolonialisme Belanda. Pengaruh ide-ide sosialisme dan kemanusiaan sangat mewarnai pemikiran politiknya selama di Eropa. Perjuangan kemerdekaan, Syahrir kembali ke Indonesia pada tahun 1939 dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut PNI baru bersama Hatta. Ia dikenal dengan pendekatan perjuangannya yang lebih menekankan pada pendidikan dan kesadaran politik rakyat. Akibat aktivitas politiknya, Syahrir beberapa kali ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934. Ia diasingkan ke Boven-Dieugal, Papua, dan kemudian ke Banda Neira bersama Muhammad Hatta. Setelah Jepang menduduki Indonesia, Syahrir kembali aktif di pergerakan bawah tanah. Ia menulis pamflet-pamflet yang mengkritik kerjasama dengan Jepang dan menyerukan perjuangan kemerdekaan yang independen. Syahrir juga berpenting dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Perdana Menteri pertama pada 14 November 1945, Sultan Syahrir dianggap sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia oleh Presiden Soekarno. Ia memainkan peran penting dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Dalam perundingan dengan Belanda, seperti perjanjian Linggarjati, Syahrir menunjukkan kepiawaiannya sebagai negosiator. Masa kemudian, setelah mundur dari jabatan Perdana Menteri pada 1947, Syahrir mendirikan Partai Sosial Indonesia atau bisa disebut PSI. Namun pengaruh PSI melemah pada akhir 1950-an. Syahrir ditangkap pada 1962 oleh pemerintah Orde Lama atas tuduhan konspirasi melawan negara. Ia tidak pernah diadili dan tetap ditahan hingga kesehatannya memburuk. Pada 1965, Syahrir dibawa ke Swiss untuk perawatan medis, tetapi ia meninggal pada 9 April 1966 di Zurich. Jenazahnya dimakamkan di Jakarta. Warisan dan pemikiran Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang intelektual yang memadukan idealisme, kemanusiaan, dan diplomasi dalam perjuangannya. Ia adalah sosok yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Pemikirannya dituangkan dalam karya-karya seperti Perjuangan Kita yang hingga kini menjadi referensi penting dalam studi sejarah politik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.